Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Kawan Sistem. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu uh, tentang pengeluaran ya. Tapi sebelum kita ke pengeluaran, saya akan simulasikan satu lagi untuk transaksi posnya supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Di sini saya coba masukkan untuk produknya ya. Oke. Nah, di sini kita klik kuantitinya bisa kita tambah. Nah, pack ini berfungsi untuk menghitung beban ya, untuk menghitung beban per orang. Jadi ini hati-hati ya. Jika teman-teman memberikan kuantitinya ini jadi 2 misalnya, maka dia akan terakumulasi ya. Nah, ini biasanya berfungsi untuk produk jasa ya. Contoh seperti foto grup 1 sampai 5 orang. Nah, kalian yang mesen itu misalnya cuma 3 orang dengan harga 200.000 misalnya. Maka kita tinggal masukkan packnya ini 3 orang. Artinya nanti beban yang akan dihitung yaitu cuman 3 orang itu gitu ya. Tidak terhitung satu gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini di sini ada diskon. Nah, diskon ini formatnya adalah nominal ya, bukan persen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman produknya diskonnya persen, tinggal dijumlahkan dulu ya. Saya kasih contoh di sini 20.000, saya klik simpan, maka di sini sudah masuk ya 20.000. Saya coba klik buat pesanan, lalu kemudian saya beri nama, misalnya oke, lalu kemudian DP-nya ini 80.000 menggunakan uang cash tunai ya. Kita simpan. Oke. Nah, ini sudah terbuat ya harusnya jurnalnya di sini 80.000, lalu kemudian kita cek juga di sini masih ada ya pendapatan di muka 80.000. Lalu kemudian kita coba lagi di sini ya. Di sini ada rekap DP. Nah, rekap DP ini teman-teman bisa download file PDF-nya ya. Jadi kalian bisa filter di sini tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kemudian kalian download. Nah, lalu kemudian kalian save ya. Kita coba cek. Ya, kita coba cek di sini. Oke, nah di sini sudah ada ya. Nah, nanti rekap pesanan ini akan terlihat di sini ya. Di sini ya, oke. Nah, di sini ada total pesanan 180.000, DP-nya 80.000, sisa tagihannya itu 100.000. Nah, ini bisa buat laporan jika teman-teman diminta untuk membuat laporan berapa tentang pesanan gitu ya. Oke. Kemudian saya akan lanjutkan ya. Ini kita close. Nah, sekarang kita ke menu pengeluaran ya. Nah, menu pengeluaran ini teman-teman bisa buat ya. Nah, di sini teman-teman bisa kasih tanggalnya. Lalu kemudian bisa kasih nominalnya. Misalnya saya akan ada pengeluaran membeli sapu misalnya ya. Oh ya, maaf, ini nominalnya ya, maaf, sejumlah 20.000. Oke. Nah, ini memonya adalah membeli sapu misalnya. Nah, ini tipe transaksinya adalah kas keluar ya. Lalu kemudian di sini kas yang akan bertambah di sini adalah beban ya. Kita coba masukkan beban. Di sini beban perlengkapan. Lalu kemudian di sini kita menggunakan uang kas untuk membeli sapu tersebut. Lalu kemudian kita oke. Nah ya. Lalu kemudian kita bisa cek di jurnal. Harusnya dia sudah terbuat. Nah ini ya, membeli sapu sejumlah 20.000 ini sudah terbuat ya. Kita cek di laporan, tepatnya di laporan laba rugi ya.
Oke, nah di sini sudah ada ya beban perlengkapan ya, sejumlah 20.000 ya. Nah, uang kas kita ini berkurang. Oke, uang kas kita ini berkurang ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya ada pinjaman misalnya dari karyawan ya, misalnya sejumlah 50.000. Oke, kemudian eh, piutang karyawan gitu ya. Nah, lalu kemudian kita kas keluar, yang bertambah ini adalah piutang ya, piutang karyawan ya. Nah, kita coba masukkannya tetap menggunakan kas, di situ yang ada uangnya. Kita coba oke. Nah, kita cek lagi di laporan. Nah, maka uang kita ini akan berkurang ya. Di sini udah ada catatannya piutang ya, piutang karyawan. Ini masuknya di aset. Kenapa? Ya karena ya karyawan ngutang ke perusahaan gitu ya. Jadi ini wajar ya. Nah, dia tidak akan terhitung sebagai beban. Oke, bisa kalian cek sini ya. Nah, jadi intinya adalah jika teman-teman memasukkan ini sebagai beban, maka dia akan lari ke beban gitu ya. Jika memasukkannya sebagai aset, maka dia akan bertambah asetnya gitu. Nah, itu ya. Lalu kemudian teman-teman juga bisa uh, memindahkan apa namanya kas dan banknya ya. Misal ini saya contoh, kita lihat dulu di bagian laporan ya. Nah, bagian laporan ini kas kita ini kan totalnya 80.000 ya. Oke. Kas kita ini totalnya 80.000 ya. Nah, di sini ya kas kita 80.000 ya, sama ya. Nah, saya akan pindahkan 30.000 lari ke BCA. Sini ya. Oke, saya coba di pengeluaran. Oke, saya masukkan misalnya 30.000. Ini pindah aset misalnya. Oke, maaf. Ya, salah tipe ya. Pindah aset, lalu kemudian saya masukkan transfer antar bank ya, antar kas atau bank ya. Nah, di sini kita masukkan akun yang akan bertambah itu BCA ya. Nah, yang akan berkurang itu kas. Kita coba klik oke. Nah, lalu kita cek ya. Di sini tadi kas kita harus berkurang 50, ini bertambah jadi 80 ya. Coba kita cek, tampilkan. Nah, benar ya. BCA kita bertambah, ini kita berkurang kas kita ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan nomor akun yang sudah tertera di sini ya. Jadi ini sangat mudah apa namanya untuk membuat catatan pos otomatis pengeluaran ya di dalam satu aplikasi gitu ya. Jadi ini juga bisa kalian, jurnalnya bisa teman-teman download juga ya, sama. Nah, kita coba dulu, kita download, lalu kemudian kita cek di bagian ini, kita coba cek jurnalnya, dipastikan bahwa ininya balance ya, yang namanya neraca itu harus seimbang ya. Jadi kalau misalnya debitnya 476, harus kreditnya juga harus 476. Jika ada yang kurang, maka jurnal kalian itu artinya tidak seimbang ya, jadi ada yang salah gitu ya. Oke. Kemudian sama juga berlaku untuk yang lain ya. Jadi teman-teman bisa explore aja di sini. Di sini ada penyesuaian umum dan lain-lain ya. Oke. Mungkin sampai situ akhir dari video One Post System. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan pertanyakan. Jika kalian suka dengan video ini, linknya ada di deskripsi video ya. Nah, oke, terima kasih. Jangan lupa like ya, komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.